Poligami kerap menjadi topik pembicaraan yang kontroversial. Indonesia ada di tengah. Poligami menjadi salah satu isu yang terus memantik perdebatan dalam masyarakat Muslim, khususnya di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Di satu sisi, praktik ini sering dipandang sebagai bagian dari syariat yang memiliki dasar keagamaan. Namun, di sisi lain, banyak yang menilai bahwa poligami menimbulkan persoalan keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Dilansir dari Vice Indonesia 2013, ada 86% orang di Indonesia yang menolak poligami dalam berbagai alasan. Dalam hal ini, pandangan masyarakat terhadap poligami tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap ajaran Islam, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, kondisi ekonomi, serta pengalaman psikologis individu. Lebih jauh, motivasi seseorang dalam mempraktikkan poligami kerap kali berakar pada kompleksitas faktor sosial dan religius yang saling berkelindan. Sementara, dampaknya dapat dirasakan luas oleh pasangan, anak-anak, hingga tatanan sosial di sekitarnya. Karenanya, saya beserta rekan tim yang lain melakukan investigasi lebih lanjut untuk melihat bagaimana sebenarnya Islam memandang poligami ini. Kami mencoba menghubungi Kiai G dari Probolinggo sebagai narasumber. Beliau merupakan salah satu kiai tersohor yang mempunyai pondok di salah satu kota di Jawa Timur. Kami mencoba menggali bagaimana pandangan Islam, khususnya beliau pribadi dalam fenomena poligami ini. Poligami di masyarakat Indonesia, utamanya ini karena di Indonesia itu tidak berdasarkan hukum Islam, tapi hukum Pancasila, ya otomatis Islam memperbolehkan poligami, terus hukum negara memperbolehkan poligami dengan syarat titik ada syaratnya. Selama itu memenuhi syarat menurut hukum Indonesia, menurut hukum Islam, welcome saja jawaban. Ya, terima kasih. Poligami dalam rumah tangga itu apakah ada keadilan? Iya, apakah keadilan? Keadilan perlu digarisbawahi. Keadilan yang dimaksud dalam Islam itu adil dalam segi ekonomi, bukan adil dalam segi bercinta, bukan adil dalam segi kasih sayang, tapi keadilan dalam segi ekonomi. Kalau yang tua punya mobil, yang muda harus juga punya mobil. Begitu juga kalau ada televisi, yang muda harus ada televisi. Itu namanya keadilan dalam Islam. Kami juga menelisik lebih jauh, meminta penjelasan beliau soal surah An-Nisa yang ayatnya selalu disebut dalam banyak obrolan soal fenomena ini. Ayat 3 dan 4 serta 129. Surat An-Nisa itu awalnya bukan tentang poligami, tapi tentang sosial dan tentang ekonomi. Budaya Arab itu begitu ada anak yatim kaya, bapaknya meninggal, itu diambil anak, diadopsi. Akhirnya Islam memberikan solusi, daripada engkau menyakiti anak yatim, daripada engkau menerlantarkan anak yatim, hartanya diambil kemudian dinikah tanpa dikasih mas kawin, solusinya adalah nikahlah pada perempuan-perempuan itu. Awalnya orang budaya Arab itu suka nikah sampai 20, sampai 25. Itu karena apa? Karena itu di zaman jahiliyah. Zaman Kaisar Romawi itu istrinya banyak, sampai 500, sampai 1000. Islam ini datang, itu memberikan solusi. Kemudian Islam itu datang, nikah ada apa-apa, ambil 4 saja. Yang sisanya itu dipisah.
Saat proses wawancara ini, kami menyadari bahwa Kiai berulang kali menyebutkan soal keadilan. Adil di sini dimaksudkan secara materi. Menurut Kiai, jika seorang sudah bisa adil secara materi, maka persoalan dalam rumah tangga yang di dalamnya melakukan poligami akan berkurang. Kiai juga menekankan bahwa adil bukan dalam perasaan atau percintaan, karena sejatinya manusia tidak bisa adil dalam hal ini. Lantas, bukankah hal tersebut juga menggugurkan keadilan dalam bentuk nyatanya? Kami mencoba bertanya lebih jauh soal bagaimana pandangan beliau tentang poligami ini di era sekarang. Beliau menyinggung soal ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Kiai menyebutkan bahwa jumlah perempuan pada saat ini lebih banyak daripada laki-laki. Oleh karena itu, poligami masih relevan di zaman sekarang. Jadi, poligami di sini hadir sebagai solusi agar tidak terjadi perzinahan dan perselingkuhan. Satu karena faktor ekonomi kadang ya. Bukan faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi kadang dari istri yang minta cerai. Nah, kalau poligami bukan dari faktor suami. Biasanya suami itu poligami itu biasanya karena kemauan suami tidak begitu dituruti oleh istri. Istri bisa menyenangkan suami, istri bisa memberikan motivasi kepada suami. Insya Allah suami-suami itu akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 1000 kali untuk berpoligami. Statement Kiai soal izin istri pertama juga membuat pertanyaan besar dalam pemikiran kami. Bagaimana mungkin keadilan sebagai syarat pokok dalam poligami dapat terpenuhi, jikalau saja proses pengambilan keputusan sejak awal sudah menafikan suara pihak yang paling terdampak? Setelah melakukan investigasi ini, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal dan tertinggal di benak saya. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kiai seperti hanya berputar pada poros aman dan tidak menjawab rasa penasaran saya yang sebenarnya. Kiai selalu menekankan soal keadilan materi. Istri harus bijak, istri harus menyiapkan semuanya, istri harus menyenangkan suami, dan masih banyak lainnya. Hal ini membuat saya berpikir, apakah poligami dapat dibenarkan jika alasannya terkesan seperti mengedepankan nafsu dan dinilai sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena melanggengkan ketimpangan gender? Pada akhirnya, poligami akan selalu menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Banyak yang menilai poligami adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena dinilai melanggengkan ketimpangan gender di masyarakat. Dalam hal ini, apakah poligami tetap dapat dibenarkan?